Ntar kalau ada yang masuk-masuk lu bantuin ya Chris ya. Sambil ntar kalau Chris lu udah masuk Chris Yang kemana Pak? di central ini. Lagi masih loading. Oke, kita mulai aja udah 4:05. Thank you teman-teman. Welcome to Market Coin webinar. So hari ini kita akan coba santai exploring the metaverse world ya. So seperti yang tadi mungkin sudah dibahas oleh Chris, ini merupakan salah satu metaverse world yang disebut dengan Decentraland. Jadi di situ itu teman-teman bisa lihat di sini ya, itu banyak avatar-avatar orang. Jadi basically it's a new way of socializing with people di dalam dunia metaverse. Jadi bisa langsung kelihatan ini avatar saya yang ini nih. Mana nih avatar gue? Bentar ya. Nah ini avatar saya nih yang gerak-geraknya ya. Yang pakai kacamata merah nih. Oke, kita mulai aja. Nanti bisa ketemu sama Chris nih ya. Saya nyemplung dulu ya guys. Itu kalau teman-teman nyoba connect sekarang dari laptop masing-masing itu pasti munculnya di tempat tadi dulu, Genesis Plaza. Di sana ada kayak papannya juga yang lagi ada event live di dalam metaverse ini apa. Nah, waktu kemarin Decentraland tuh ada kayak Halloween party itu yang datang muncul di sini tuh ada Paris Hilton. Nah, ini yang Pak Herman sekarang lagi jalan-jalan ini masih kayak di tempat proyeknya eh, awal, Ini tapi nanti Genesis kita Plaza. nanti kita bisa explore nih yang lain-lain. Bentar ya, punya Ini saya malah belum datang. ntar kita bisa chatting ngobrol di sini teman-teman ya. Jadi itu ada di tombol yang di sebelah kiri. Bentar ya, ini harus ditekan dulu. Bisa di escape, baru aku bisa gerakin kursor. Nanti yang di tombol sebelah kiri, nah ini ada talk gitu ya, bisa ngomong. Aku tekan hey, hello. Nah ntar kalau misalnya ngobrol sama Chris, itu bisa muncul suara saya. Kemudian atau kalian bisa chat di sini. Nih, ini kalian bisa chat kayak WhatsApp chat gitu ya. Kalau nggak mau ngomong, kita bisa make friends di sini. Oke, aku lah explore dulu ya. Biar teman-teman bosan. Let's explore it, friends. Nah, itu ada suara teman-teman orang-orang. Itu biasanya ada orang-orang ngomong, kalian bisa dengar tuh. Sore ini mulai ngadat nih. Leng-leng ya, Pak? Iya, tapi masih bisa sih. Takutnya ini karena efek zoom sih takutnya. Oh, tungguin, Pak. Udah datang. Gimana lu? Bentar ya. Itu persis di luar itunya ya? Betul. Atau mau langsung ketemu di Wondermind? Udah deket sih. Oh, udah dekat, oke. Bentar. Cuma ini kayaknya lagi loadingnya itu loh. Loadingnya berat sih, karena ini kebagi antara Zoom sama website ini. Hmm. Ya, kalau kalian teman-teman mau coba ini experience-nya smooth, kalian harus invest di laptop kayaknya. Singelek ya, Pak? Itu ada trade center tuh. Ini kayak ibaratnya ada bursa sahamnya, guys. Yuk kita Ini tengok tadi yuk. Astia ada mention, Pak. Ini mirip Roblox ya, bener. In a way ya. Nah, nanti beda, tapi bedanya gini, kalau metaverse ini sebetulnya itu tanahnya sama aset yang ada di dalam tampilan ini itu punya kita. Nanti saya juga kasih lihat. Jadi yang saat ini kayaknya di dalam blockchain itu project metaverse yang ranking 1, ranking 2 tuh masih belum ada clear winner. Itu antara Decentraland yang ini tokennya mana, sama satu lagi Sandbox yang tokennya Sen. Nah, nanti saya bisa kasih lihat, saya ada beli satu tanah Sandbox, satu unit. Itu cuma Sandbox itu belum rilis
produk metaverse-nya, jadi itu belum bisa dipakai buat jalan-jalan seperti ini. Tapi nanti kalau gamenya sendiri sudah Nah, launching, itu akan bentuknya memang persis kayak Roblox. Nah, nanti tergantung saya mau buat satu tanahnya itu mau jadi kayak gimana. Intinya gitu. Intinya kalau kita beli aset di sini itu benar-benar kepemilikannya di kita, bukan di Decentraland-nya atau di sandbox-nya lagi. nah, ini kayak bursa saham guys. Bisa lihat nih pantau harga. Lo di mana ya, Chris? Udah Sebenarnya di masuk sana belum? juga, cuma udah masuk di sana, cuma nge-lag nih, nggak loadingnya lama. Oh, oke. Supaya teman-teman nggak terlalu nunggu, ntar kita langsung ketemu di Wonder Mine aja atau Oke, Poker. siap. Nah, ini caranya gini teman-teman, ini kalian bisa teleport ya. Teleportnya tuh kalian bisa bisa klik. Bentar, ini ada beberapa yang teleportnya tuh bisa kalian masuk klik yang kiri map di atas ini. Nah, kalau kalian klik yang kiri map ini, akan muncul mapnya. Nah, ini yang tadi mungkin dihubungkan dengan virtual land ya. Nah, virtual land-nya ini benar-benar berdasarkan koordinat teman-teman. Jadi, nah ini koordinatnya. Kalau kalian mau janjian ketemu sama teman, kita ketemu di koordinat mana langsung gitu. Jadi udah kayak ya kalau orang-orang film-film di movie yang perang-perang war gitu kan, kita harus tinggal nyebutin koordinat aja kan gampang. Nah ini kalau manual ya gini caranya, mesti di drag kita cari mau kemana nih. Nah ini yang banyak titik-titik bulat ini menunjukkan crowd banyak orang apa enggak di daerah situ. Kalau yang merah-merah ini berarti banyak ada orang, kalau nggak ada berarti sepi dia, nggak ada banyak orang di situ. Nah, kalau cara lain, itu bisa token yang tombolan kanan paling bawah dekat setting. Nah, ditekan tombol kanan dekat setting itu kalian bisa pilih explore. Ini nanti ada event-event di mana event-event itu kalian bisa masukin ke kalender kalian. Kemudian ada place gitu ya. Misalnya nih place aku mau ketemu sama Chris nih ya, katakanlah di Wondermind. Atau ada kasino di sini. Kalian bisa main poker di sini teman-teman. Kalian bisa main poker, blackjack kayak gitu. Ketemu di ini seru gitu kan. Inilah sih di Wondermind. Nah, Wondermind ini sebenarnya ada pakai semacam permainan ya. Jadi kalian kayak main-main tapi kalau kita so far pelajarin saya belum bisa benar-benar apakah udah bisa dimonetize belum. Cuma ada beberapa kayak misalnya diamond, copper, gems yang kalian dapat itu bisa dibuat untuk upgrade kapak kalian untuk melakukan penambangan gitu. Bentar ya, ini biasa loading. Nah, ini Wondermind. Bentar saya kasih lihat ya. Itu Pak. Kelihatan nggak? Bentar ya. Itu di mana? Nah, itu ada meteor, suara meteor jatuh tuh teman-teman. Nah, bentar ya, ini aku ada admitin orang. Lu di mana, Chris? Coba ketemuan lu yuk di deket gerobak yang koin card itu aja kali. Ininya lu tadi realmnya udah DG belum ya? Kita tadi beda. Realmnya di mana? Realm alamat address-nya ini kan beda server tadi. Di atasnya nih web alamat lu udah DG belum? DG. Udah DG ya, benar ya berarti ya. Oh. Oke. Lu udah di Wondermind? Udah deket koin card. Atau ya udah di Wonderbot ya. Di Wonderbot ya kayak tadi ya biasa ya. Cuman ini kayaknya lagi loading parah sih, loading ke. Nah, itu ada Iya suara. sebentar. Nah itu tuh. Kelihatan nggak Pak? Wait, dua nggak. Nah, ya ini Chris. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini Chris yang baju putih sama biru. Nah, Anda bisa chat sama Chris. Halo Chris. Ini kita kedengarannya kayaknya di Zoom-nya ya. Tapi sebenarnya iya. di Decentral ini juga bisa Hello. ngomong pakai Nah, teks. ini bisa chat. Tuh. Nah, ini bisa ketemu Chris. Aku ntar bisa ketemu Frankie. Nah, ketemu orang nih. Kalian bisa make friends di situ ntar. Wah, ini mulai rame nih. Datang semua nih.
Tuh. Ada pertanyaan nih dari Angga. Di belakang webnya harus DG, nggak harus, cuma supaya saya bisa ketemu sama Pak Ini Pak Herman, kita Herman. mesti ada di server yang sama, Iya, kira-kira gitu. tadi sore kita cobain, ternyata ini kayaknya ada beberapa server ya mereka. Kalau nggak mungkin berat. Jadi waktu aku tadi nyobain sama Chris, tuh kok nggak ketemu-ketemu. Ternyata kayaknya beda server. Gitu. Nah ini contohnya ya, kalau main itu mainnya gimana. Tuh ada meteor nih. Kok meteor gue hilang? Oh ini nge-lag nih gue. Gue Nah, dapat di apa sini nih? ada cara lain lagi juga nih buat masuk ke Nah, buat dapat passive income-nya. apa ya? Lewat mana ya tapi? Apa Guys, nih, Pak? Hmm? yang ini sebenarnya mungkin sebenarnya bukan passive income gimana-gimana sih. Menurut gue ini lebih ke utility aja sih. Ada yang contoh yang di kasino. Mungkin nanti kita main ke kasinonya Nah ini sebentar. kalau kalian dari hasil main tadi itu kalian bisa dapetin ini nih. Ini yang udah gua collect nih ini. Jadi gua dapat gemsnya apa aja. Nah ini kayak biasa ya kayak main game gitu ya. Nanti bisa ke shopnya, tokonya. Terus kalian mungkin bisa upgrade beberapa alat-alat kalian. Itu kemana, Chris? Mau langsung ke kasino? Boleh deh ke ICE itu ya. ICE. Oh, Ice itu nggak bisa main tuh tapi kita. Itu harus yang Nggak apa-apa. punya NFT. Iya, nggak apa-apa. Justru itu nanti kita yang saya mau mention ya, teman-teman. Nanti kalau lihat yang di ICE Casino itu, kalau mau main kasinonya itu mesti punya wearable. Wearable tuh kayak NFT. Jadi wearable-nya tuh seperti pakaian buat avatar kita. Jadi pakai jas, pakai sepatu yang rapi. Nah, orang yang punya wearable ini baru bisa main di kasinonya dan di situ benar-benar betting token. Nah, ada yang Ini kita ke Ice ya, dulu buat jump in ya. ya. Nah, dulu ada yang beli wearable-nya itu dengan harga murah dan sekarang dia dapat passive income-nya dari menyewakan wearable itu ke orang yang mau pinjam. Mirip kayak konsepnya Axie. Oh, Axie kan juga ada yang nggak bisa beli Axie karena kemahalan, lalu akhirnya jadi itu kan scholarship. nah itu si Chris. Hmm. Lu nyangkut, Chris. Iya, masih loading. Nah, itu udah ada. Nah, kita turun bareng sama Chris. Chris Sebar maunya duit dulu. tebar-tebar duit nih, Chris. Sebar duit dulu. Gak bisa gua ambil nih. Mana ya tempat pokernya? Turun bawah ya? Sebenarnya sih di dalam sini, cuma kita memang nggak tahu nih apa karena nggak pakai Oh wearable jadi iya nggak sih, muncul. nggak muncul ya. Harusnya di dalam Ya, sini ya. hmm. Biasanya Nah, ada yang froggy-froggy itu kan. ya. Bentar ya, gue hilang geser dulu. Terus habis ini mungkin kita nanti main ke itu kali Pak, ya, jalan ke Sotheby. Jadi teman-teman kalau tahu Sotheby itu auction house UK kan yang benar-benar Nah buat ini barang muncul nih art. meja-mejanya. Udah muncul ya? Nge-lag dia. Oke, oke. Di tempat gue malah belum Pak. Orang-orang yang tepuk tangan ini yang nggak bisa main nih. Ini soalnya kayak tadi dibilang. Jadi di sini nih tempat ini yang eksklusif ya teman-teman. Jadi ini eksklusif untuk yang punya wearables, punya NFT. Jadi kalian harus masuk sini harus punya beli NFT-nya baru bisa ikutan karena ini yang eksklusif. Sebenarnya ada yang nggak eksklusif. Ini aku coba kasih lihat aja ya sekilas biar kalian tahu yang nggak eksklusif itu di sini. Nah ini ada Tominoya, ada Atari Casino. Nah ini aku tunjukin tanah. Cuma ini kayaknya kita cobain kok kita belum tahu bagaimana cara bermain sama sesama temen ya. Karena kebanyakan mainnya sesama ininya dealernya.
Ini ada lagu-lagu. Saya loading dulu. Oke. Lama ya. Nah ini yang Atari Casino ini nggak perlu wearables, bisa langsung main. Cuma ini kayaknya butuh waktu loading lagi nih. Mereka mejanya nggak muncul. Kosong. Itu udah ada nih. Sini tapi kebanyakan blackjack ya. Bentar ini kenapa ada teman telepon? Wait ya. Halo. Yes. Gua lagi Zoom, bro. Bentar ya. Ya. Nah, ini ntar kalian di mejanya tinggal klik aja join. Bentar. Best blackjack. Nah, ini. Agak ngadat. Gua rubah view-nya dulu deh. Nah, ini kalian kelihatan ya yang di sisi kanan bawah saya, itu ada currency select-nya. Jadi nanti kalian itu sebenarnya di sini tuh kalian bisa, bentar musiknya gue matiin dulu, ini selalu ada musiknya dia. Nah, kalian yang di sisi kanan bawah itu ada pilihan tokennya gitu ya. Jadi kalian sebenarnya di sini tuh mau main kayak kasino online gitu langsung itu sebenarnya bisa. Jadi kalian mau pakai IT, mau pakai mana kalian. Nah, kebetulan di sini kalian untuk pemula itu biasanya kalian dikasih chip token yang free untuk main untuk buat coba-coba aja. Tapi kalau kalian udah demen, bagi kalian yang demen main poker atau blackjack, ya kalian mau langsung kasino di sini langsung sebenarnya bisa gitu loh. Ya, jadi tapi ya ini online gitu ya, ibaratnya judi online. Nah, ini tinggal klik di sini. Kayaknya kok joget-joget nih. Nah, ini klik. Tuh, ini agak mesti digerakin dulu, pasin kursornya mesti pas nih, teman-teman. Di kartu. Nah, sampai ada lambang tulisan join nih. Nah, kalau ada lambang join, supaya kalian nggak bingung lihat zoom-nya ini kan goyang-goyang nih, aku pakai nih. Kalian bisa tekan V ya, huruf V. Itu merubah view kalian. Nah, jadi view kalian gini, tinggal aku klik, aku mau bet berapa nih tokennya. Misalnya aku bet nih 50 nih. Ya, bet 50. Ini deal card aku di sini ya, let's see. Oh, di sebelah sini sih aku. Kartu aku ini 15 ya. Kartu dia berapa? 7. Berapa nih? Wah. Coba ya aku langsung hit ya. Menang nggak aku? Hit. Nah, dealernya wins. Ini kebanyakan mereka yang wins nih. Oke. Tapi kemarin beberapa kali aku menang, dapat koinnya lumayan tuh 2.600. Aslinya awalnya tadinya 2.000-an ya. Jadi dapat 600-an. Ya, halo para gamer pengejar cuan, balik lagi ke channel Timo. Kali ini kita akan bahas salah satu project GameFi yang sedang naik-naiknya kurang Itu lebih siapa ya? 7-8 kali lipat dalam 1-2 minggu belakangan ini setelah listing di Binance. Ya, double suaranya. Mobox
sebuah project, mungkin kalian bisa register dan link Gua mute ya. $10. Jadi sekitar 800 Itu suara dolar. siapa ya, Chris? Yang masuk. Ini Dalam dari itu Sahat. Oh, Cong. Tolong di mute, Cong. Oh iya, Udah. Nah, ini coba lagi ya. Ya, biar kalian nggak 50 pad, flash pad. Kok nggak mau sih diklik? Nah, udah. Deal card. Dari tadi dapatnya 15 doang. Deal cardnya, oh. Ya, sering kalahnya nih. Oke, kita keluar dulu deh. Cancel pad. Nah. Mau kemana lagi nih, Chris? Mungkin boleh coba kita cek yang Sotheby Sotheby di mana ya? di itu aja Pak, atas sebenarnya koordinatnya sebentar. Sotheby, kita bisa lihat ada BYC nggak ya di sini Sotheby-nya? Ada 53,83. 58. 53,83. Pak boleh minta status host nih sebentar buat bantu mute. Oh iya. Bentar ya. Benar juga. Udah. Oke. Ini di mana koordinatnya? 53,83. Atas ya berarti ya? Kanan. Kanan jauh. Nah, teman-teman bisa lihat petanya metaverse itu tuh bentuknya kayak begini. Jadi yang sebelah satu kotak itu tuh bisa dibeli. Kalau lagi ada ini ya, lagi ada yang dijual. 53, ini udah 49. Enggak, itu minus, Pak. 53 Oh, oke, sorry. kanan. Nah. Ini langsung diketik bisa nggak sih koordinatnya? Enggak, belum pernah nyoba ya. Oh, itu terlalu kanan tuh. Kiri dikit bawah. Nah, itu kelihatan nggak? Kiri bawah. Oh, Sotheby. Oke. Iya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih. Jadi Sotheby juga dia beli tanah di sini, terus dia customize land-nya untuk dibuat jadi kayak ada gedung, terus isinya tuh dalamnya digital art atau NFT yang mereka beli. Nah, kalau nggak salah beberapa waktu kita invite Cipta Harun ya buat sharing di acara kita tentang NFT, dia pernah mention kan salah satu NFT yang pernah dia milikin, dia jual ke satu orang, lalu orang itu jual lagi, ternyata yang beli Sotheby. Nah, kelihatannya barangnya ada di sana. Iya, Jadi gue nanti kita lupa bisa kodenya lihat. apa ya, tapi gue ingat ya gambarnya. Hmm. Coba kita lihat. Sebetulnya kalau kita mau pakai logika, ini nggak ada beda dengan mungkin game online yang apa kita bisa meet up di dalam dunia virtual gitu ya. Tapi yang bikin ini menurut saya bisa jadi sesuatu yang beda banget itu adalah karena memang kepemilikan asetnya itu nggak dipegang oleh Decentraland aja. Jadi isinya tuh di dalamnya ada banyak project yang punya kepentingan untuk sama-sama develop metaverse ini. Ini yang beda dengan Facebook. Kalau Facebook sepertinya dia kan develop metaverse itu sendirian. Jadi waktu kita pakai metaverse di Facebook, basically semua datanya itu akan di-collect oleh Facebook sendiri kan untuk kepentingan dia kan. Tapi kalau di metaverse yang bergerak di blockchain ini benar-benar di-develop bersama gitu. Nah, ini mungkin boleh nih Pak, naik ke atas Pak. Naik yang Oh, ke ini ada. atas. Oh, ini lagi di custom nih. Ini di dalam gedungnya kalau teman-teman lihat ya, ini
tanggal 18 akan ada apa namanya, auction eh, auction untuk digital NFT. Loh itu kok ada Foto Indonesia nih, foto Indonesia ya? kayaknya tuh. Wow, Bener nggak? iya. Polisi loh. Iya tuh. Wah ini saya juga nggak tahu nih. Ini kita baru lihat. Di mana ya BYC? Coba Nah, naik, ditutup tapi Chris. sebetulnya naik. Di sebelahnya nggak ada ya tanggal lainnya. Ada Chris. Tuh. Oke. Pusing ya kalau ada yang nggak biasa mabok lihat gambar gini. Hmm. Di mana ya? Nggak ada loh. Di atas nggak ada ya yang jalan-jalan gitu. Nah, ditutup ya semua. Ditutup. Oke. Ya mungkin lagi ada Oh, acara naik itu. ada Banksy loh. Banksy ini loh. Kenal itu. Lagi ada acara. Oh Ini ini loh. berantakan gitu. Berantakan. Ada TV lain kah? Nah teman-teman bisa lihat nih. Jadi Live apa yang auction. terjadi? Apa yang terjadi di dalam gedung ini tuh ini udah bukan punya Decentraland sebenarnya. Di sini haknya Sotheby untuk bikin jadi seperti apa. Ini ya. Oh ini loh. Ini waktunya nih 4 hari lagi. Berarti ada something nanti. Nah, teman-teman Ada bisa tuh auction nanti live nih di sini. Berarti kita ntar coba pantau ya 4 hari lagi. ya Oh biasanya bisa dicek di sini Chris. Yang tadi itu event nih. di event. Ya. Nah, Oke, teman-teman juga bisa oh, lihat. Itu masih place ya, event. Nah, yang lagi trending apa dan lain-lain. Ngomong-ngomong, teman-teman ada yang lagi online juga kalau ada boleh kasih tahu kita ya. Kita coba nanti meet up di mana gitu. oh ini belum BYC-nya. Mesti dieksplor lagi nih. Ini kok kayak masih berantakan ya? Ini memang sengaja dibuat gitu. Nih, masih berantakan. Oke. Database online auction nih, bisa diklik. Oh ini langsung ke websitenya Sotheby's-nya kalau lo klik. Ya, buat tulis di Decentraland. Coba ya. Tuh, Banksy kan, benar ini yang Trolley Hunter nih, Banksy. 5 juta dolar, guys. Ada mobil. Keren ya. Tuh, langsung ke auction-nya nih. Ya, ini Banksy punya nih. Trolley Hunter, 5 juta dolar. Jadi udah masuk ke sini. Nah, ini dia udah dipajang nih. Di sini pajangnya dia. Keren Oke, nih. ini salah satu contoh nih. Jadi yang digital art yang selama ini Screenshot dulu nih. teman-teman lihat Kalau mau ada kasih. di OpenSea atau apa, sekarang dia punya kayak sedikit tambahan jadi kayak 3D dipajang di gedungnya Sotheby dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang powerful adalah kalau ini diadapt sama beberapa selebritis ya seperti kemarin Paris Hilton dan lain-lain, mereka kalau ada acara bikinnya di sini. Wah, itu nanti crowding efeknya itu bakal luar biasa sekali. Jadi nanti eh, harga tanah dan aset-aset yang ada di dalam metaverse ini bisa naik semua kalau memang eventnya ada di sana. Oh itu kayak ini Chris, apa Snoop Dogg itu ya, dia punya party itu loh. Benar ya? Yes. Jadi Ada coba gue eh cari ada iya, nggak? jadi kita juga mungkin bisa ketemu dengan mereka kalau kita punya NFT tertentu seperti gitu kan.
Kita ada di grupnya ya. Nah ini kalau teman-teman tahu modelnya kayak apa, kalau Nah, itu Ardi pakai, sandbox ya. ini bisa Nanti lihat kan? bisa. Nanti gue kasih lihat yang sandbox juga ya, Pak, ya. Yang Nah, tanah ini yang yang sandbox punya Snoop Dogg. Keren. Tuh kalian bisa ke partinya kayak gitu nih. Bisa join partinya mereka. Terus ntar dia pintar tuh, artis asli ntar jualan mereka punya NFT avatar. Tuh itu marketplace-nya. Wah keren jualan mobilnya. Nah, ini contoh cara editnya. Jadi kalau teman-teman beli tanah di Sandbox, bisa download apps eh, apps tambahannya bisa dipakai buat custom land yang kita beli. Jadi mau bikin rumah, mau bikin aset tambahan kayak misalnya mobil atau naga atau apa itu bisa. Nanti saya kasih lihat ya. Oke. Mau gantian lu yang mau share ya? Oh, boleh deh ya. Lu udah bisa? Udah, Nah, oke. sebentar ya. Coba biar dia punya Oke. plan. Nah, ini saya sebetulnya waktu itu FOMO aja teman-teman. Jadi saya belum tahu itu fungsinya buat apa, tapi karena waktu itu Metaverse kan lagi eh, booming ya karena Facebook rebranding. Nah, dan waktu itu tokennya jam. Nah, ini saya waktu itu sebentar, beli satu tanah di sini nih. Jadi Metaverse sebentar saya kalau saya zoom out dulu ya, biar teman-teman bisa lihat helikopter view-nya kayak gini. Ini saat ini ada sekitar ada plot-plot tanah yang lagi dijual, pixelated seperti ini. Kalau saya zoom lagi sedikit, nah ini kelihatan ya ada banyak. Jadi kayak Walking Dead juga beli tanah di sini. Ini Walking Dead yang resmi nih. Nah eh, itu nanti mereka bisa create di dalamnya itu game yang di custom sendiri. Jadi mau di develop seperti apa itu bebas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Jadi proyeknya ada banyak, ada Atari. Nah, kalau Atari ini saya kemarin ngobrol sama Pak Herman juga kelihatannya karena dia sudah kalah, dia sudah nggak bisa compete kan di konsol karena sekarang yang leading itu kan paling PlayStation, Xbox dan sebagainya. Nah, mereka mulai merambah di eh, digital nih, di metaverse nih. Terus ada beberapa lagi nih yang project-project NFT beken, mereka juga dari treasury-nya community itu akan beli barang-barang beli tanah di sandbox untuk di develop jadi game. Nah, punya Nah saya ini nih. itu yang Ah, dijelasin mungkin yang warna putih itu yang available for sale ya. yes. Nah, ini yang merah punya saya nih. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan. Ini location-nya. Basically saya mau ubah jadi seperti apa itu bisa karena ini punyanya saya nih. Gitu. Eh ada aplikasi lain yang bisa dipakai tuh buat custom. Jadi bisa dipakai buat mungkin tanahnya itu saya ganti jadi kayak lava, apa sungai atau apa itu bisa bebas. Nah kalau Gitu. kalian mau tahu cara mungkin boleh kasih tahu Chris itu Nah, cara belinya lewat mana. oke. Nah, ini contoh ya. Contohnya kan ada yang warna putih. Warna putih ini basically ini yang available eh, di OpenSea. Nah, ini menarik nih. Ini waktu itu saya beli kan 1 IT kan. Tetangga saya waktu itu rata-rata 1, berapa. Ini yang satu sekarang dia udah pasang harga di OpenSea 10 IT. Coba kita lihat ya. 4 IT. Nah, lumayan nih. Berarti saya waktu itu kayaknya kalau saya beli 1 IT, nah ini kan 1,8. Saya beli 1 IT paling nggak sekarang floornya tetangga-tetangga yang deket nih mereka jualan di 1,8. Kalau saya jual berarti udah lumayan nih. Ada 80% upside kan.
Gitu. Nah, contoh yang ini aja ya. Nah ini kan Nah, itu dia kasih ada linknya tuh teman-teman. ya ada linknya di sebelah. di OpenSea gitu. Ya, saya coba klik ya, saya klik. Nah ini owned by sekian-sekian. Nah dia mau jual 48. Price history-nya nggak ada. Jadi dia pertama kali beli langsung dia mau flip di sana. Nah ini offer yang masuk nih. Gitu. Jadi kayaknya dia yang beli sekitar 0,7 WIT. Gitu. Jadi kalau untuk project sandbox saat ini belum bisa teman-teman explore seperti Decentraland karena memang belum jadi. Ya kalau nggak salah estimasi di tahun 2022 nanti begitu delivered logikanya ya kalau memang itu harusnya nanti hype-nya akan naik nih. Itu. Nah, saya pilih yang di sini sebetulnya karena dekat dengan Binance. Eh, dekat dengan Binance ya, dekat dengan Binance dan juga dekat sama projectnya Sandbox. Sandbox juga dia book beberapa tanah buat nanti dia develop game sendiri. Nah, mungkin gitu kali ya untuk yang Sandbox ya. Pak Herman ada yang mau nambahin nggak? Iya, aku mau coba kasih lihat aja sandbox ini punya gimana. Bentar ya. Aku stop share dulu ya. Oke. Bentar. Kok jadi lupa tadi. Wait. Yang game alpha-nya mau tes nggak? Gua kok jadi lupa tadi gua loginnya. Oh, yang tadi itu. Hmm. Coba ya. Tapi kayaknya ini Pak, berat ini filenya. Gua punya bisa sih tadi. Bisa ya? Gua cuma lupa password gua nih. Hmm. Oh. Gua lupa ya bener. Ya password gua kok jadi lupa. Anyway, ini sebenarnya ada gamenya ya teman-teman ya. Masuknya sebenarnya masuk di sandbox, kalian harus benar belajar. Mana sih? Nah ini. Nah, ini kalian masuk di websitenya Sandbox, terus kalian itu bisa register dulu di sini. Di sini ada marketplace-nya ya, ini marketplace. Kalau kalian lihat marketplace, nah ini marketplace-nya Sandbox. Kemudian kalian bisa create. Nah, ini teman-teman kalau memang kalian ada background IT atau ada background gamer, develop apa, kalian bisa develop your own game di sini sebenarnya. Terus kalian bisa download ini ya softwarenya dia. Di sini ini namanya Game Maker. Nah ini jadi kalian bisa create for free, kemudian build and share. Aku kasih contoh ini aja. Aku soalnya lupa gue tadi. Bentar. Coba kita lihat ya. Contoh gamenya. Nah, ini kayak gini contoh gamenya. Terus kalian bisa ngatur data-nya, bisa ngedit macam-macam.
Tuh, kalian bisa ngatur-ngatur semua. Nah, ini contoh lainnya. Tadi aku udah cobain lebih smooth sih, Chris. Cuma gua mesti reset password gua lagi karena nggak enak komplit. I see. Ini ada pertanyaan dari Pak Mario, cara evaluasi harga per tanahnya gimana Pak? Ini nggak ada jawaban yang Gimana pertanyaannya? saintifik ya. Cara evaluasi harga tanahnya gimana? Adakah faktor yang bikin satu plot tanah itu lebih mahal daripada yang lain? Oh, nggak ada yang ini ya. Itu susah diomong, betul. Karena ini kita pun juga sebenarnya juga masih explore ya. Jadi kalau yang itu menurut aku sih mungkin kalau aku sempat tanya dengan beberapa teman yang beneran pemain NFT gitu ya. Logikanya itu kayak gini. Kalau ya sama kayak kita properti, jadi seberapa strategis locationnya. Nah untuk tahu seberapa strategis locationnya itu kayak tadi di share sama ini ya map, bentar buat share. Nah, itu ibaratnya gini, seberapa kalian, kalau teman-teman yang memang ngikutin banyak project NFT, itu bisa tahu perkembangan project-project mana aja yang booming banget gitu ya. Nah, kalau yang projectnya misalnya dekat-dekat project mahal, NFT yang memang blue chip gitu ya, rata-rata mereka harganya udah premium. Jadi istilahnya mereka itu sebutnya udah harganya seharga SCBD gitu lah ya, istilahnya. Contohnya ya, aku kasih contoh, lihat mana ya, yang biasanya dekat BAYC, dekat Kongs, itu harganya udah mahal-mahal. Yang di atas ini bentuk kosong. Ya. Aku lagi nyari yang BAYC di mana ya? Oh, ini Snoop Dogg punya ya nih. Ini Snoop Dogg punya nih. Gede banget dia punya. Tuh. Ini guys yang tadi kita share Snoop Dogg. Dia udah punya di sini nih. Ini gede loh ini tanah dia. Nah, kalau saya sih lihatnya salah satu tanah yang mungkin ada potensi harga naik itu kalau kita dekat dengan proyek gede. Jadi kalau dia mungkin mau expand, dia butuh tanah, bisa jadi tanah kita yang dibeli. Mana ya Kongs? Kita cek aja deh yang di dekat Snoop Dogg udah berapa ya harganya. Masih udah mahal sih. Wah, ada yang dekat sini aja berapa ini. Ini 5 kit yang di sini berapa nih? 66 kit ya, orang sih suka-suka mereka sih buka harga. Jadi nggak ada aturan ini ya, aku nggak tahu ya. Ini biasanya kan namanya orang bisa suka-sukanya aja. Cuma umumnya memang pada jual mahal, gila-gilaan jual mahal itu yang proyek-proyek yang udah terkenal inilah ya. Kok nggak ketemu ya Cyberkongs? Mana ya di bawah? Nah, kalau dekat CryptoPunk, dekat Cyberkong, dekat BAYC, proyek-proyek utama, nah itu biasanya mahal-mahal. Jadi ya buat beginian rajin-rajin mesti ini ya, explore terus. Gue setahu gue penari ada loh. Gue bingung ini apa? App ya? Benar kok. Ini banyak orang-orang device ini. Bentar. Ini hilangin yang kanan gimana sih? Nah ini kan ada BYC ini ya.
Nah, ini biasanya orang-orang geng-geng DIY sini. Coba kita cek. 5 it. Ini 175. Terus ini. Kurang lebih gitu sih memang. Mungkin sorry itu kalau banyak kurang memuaskan. Karena kita juga sebenarnya belum tahu jelas ya formulanya kayak apa. Nggak ada formulanya sih kalau di sini. Basically ya pemain NFT ini kan kebanyakan orang-orang yang memang biasanya udah jackpot di mana gitu di kripto, terus mereka main di NFT kayak gitu-gitu loh. Jadi dan mereka tuh ada kayak semacam komunitasnya khusus, komunitas-komunitas yang sifatnya eksklusif dan mereka tahu gitu. Yang dulu pernah saya sempat bahas kan, mereka tuh kalau ada komunitas khusus di NFT itu kalian bisa dapat info-info berbagai macam perkembangan proyeknya itu di Discord gitu. Nah, kalau bagi kalian yang belum tahu Discord itu seperti apa, Discord itu basically kayak gini. Nah, ini Discord. Bentar ya. Nah, Discord ini kayak gini, teman-teman. Project-projectnya apa ya kalian tinggal ngikutin di sini. Misalnya nih, ya ada Sabda. Ya, kalian ikutin di announcement-nya, di chatting-nya mereka seperti apa. Nah, ini kan mereka ada announcement-nya nih, project-projectnya kayak apa yang akan di-launch. Nah, kayak gini. Kayak gitu sih, basically kalian harus rajin-rajin ngeliatin project-project di sini. Nah, terus kalau kalian mau tahu contoh bagaimana NFT itu, mungkin buat tempatnya kan orang yang penasaran gitu ya, NFT itu, ya mungkin yang udah pemain gamer aksi sih pasti udah ngerti ya, di mana dari NFT avatar kalian itu bisa diintegrate langsung dengan umumnya sih gaming yang paling gampang ya. Makanya banyak project dari semua NFT itu arahnya ke game. Makanya sekarang itu banyak arahnya perkembangan ke play to earn gitu. Nah, aku kasih lihat ya salah satu contoh yang gampang, yang dimana kalian di NFT, kalian bisa langsung apply langsung cara bermain. Ini ada yang menurut aku sih sebenarnya menarik. Ini aku share dulu. Ya, bisa lihat ya. Ini sih sebenarnya lucu ya, kalau aku lihat. Ya, aku sih kasih coba anakku yang cobain mainnya. Tapi sebenarnya masih alpha sih, sebenarnya masih alpha. Lama juga ya. Nah, ini sebenarnya waktu dulu ini dia udah sold out ya, karena udah di mint semua. Jadi ini ada berbagai macam nih, lucu kan. Dia ada berbagai macam karakter. Sebenarnya model-model kayak aksi. Nah, kemudian kalian itu kalau kalian sudah punya NFT-nya, which is NFT itu, ini kan Ethereum ya, kalian NFT-nya ya berarti di OpenSea. Ya kalian tinggal connect, ini tinggal connect wallet gitu kan. Nah, ini kelihatan nih NFT kalian itu apa, yang kalian punya ya muncul di sini. Nah, habis kalian punya di sini, terus kalian tinggal pilih games. Nah, ini dia masih trial test nih sebenarnya. Nanti tinggal di betanya, nanti mungkin tinggal tunggu pengumumannya. Ya ini salah satu, ini agak beda ya, ini mungkin bukan untuk metaverse tapi untuk game supaya kalian tahu aja NFT itu gunanya kayak apa nanti. Nah, ini sebenarnya untuk bisa berantem dengan online fight ya. Cuma kadang-kadang tergantung ada orang yang lagi online apa enggak. Ini kan playtest alpha-nya. Jadi kalian bisa berantem sih, lucu.
Kalau semoga ada yang online ya. Kalau enggak sih mungkin lama. Ini regionnya Kanada. Biasanya banyak orang juga yang ikut. Kayak gini. Ini NFT kalian bisa pakai kayak gini. Nih, saya bisa ganti. Tapi orangnya nggak, kalau nggak ada ini ya kita nggak bisa berantem, cuma diem gini aja teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya ada tiba-tiba nih yang searching nih yang atas kanan bawah, tiba-tiba muncul nih ada orang yang online, tetap online, wah kita bisa berantem berempat ntar, lucu banget, bisa berantem berempat ya nanti ya, buat keseruan aja main game, apakah nanti dapat poin kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Ini kayaknya mungkin karena beda jam kali ya. Jadi nggak ini nggak ada. Oke, kurang lebih kayaknya segitu aja teman-teman hari ini. Jadi kita ini basically hari ini kita cuma explore aja buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu explore metaverse seperti apa, Decentraland seperti apa, sandbox seperti apa. Nah, kalau kalian mau tahu detailnya sandbox dan Decentraland, kalian tinggal ke websitenya. Kemudian kalian tinggal browsing aja di situ. Nah, kalau sandbox ini sebenarnya bagusnya, sebenarnya sandbox itu bukan baru ya, sebenarnya udah lama ya. Kalau aku share sedikit aja white papernya ya. Sebenarnya dia itu udah lama dari tahun 2012 dan dia tuh terkenal cukup bagus dari sisi developer gamer developernya. Nah, kalau mau tahu ya kalian tinggal ke websitenya, kemudian dapetin white papernya, kalian baca-baca. Karena waktu ini udah terbatas ya, udah terima. Nah, ini white papernya sandbox. Kalian tinggal baca aja ya itu perkembangannya seperti apa, seperti tadi dibahas sama Chris. Tadi itu sebenarnya ada 3 ya dia. Fox Editor ini kalau kalian ingin bikin NFT kalian sendiri, kalian bisa edit, create your own asset. Kemudian ini marketplace-nya kayak marketplace ini gitu ya, kalian bisa jualan kalian. Kalian bikin map dari struktur arsitektur dari your game gitu. Nah, ya sebenarnya kalau kalian mau tahu kira-kira ini apakah prospernya bagus ya, logiknya bagus ya karena dia sebenarnya kan banyak gamenya itu belum benar-benar live ya, masih konsep semua ya. Jadi kalau kita learn dari beberapa kisah suksesnya game yang kayak di luar misalnya nih, yang terakhir itu yang sempat booming kan IPO di luar kan Roblox. Nah, Roblox itu market cap-nya cukup besar loh. Bentar ya, aku cek ya. Roblox, market cap-nya Roblox itu, My Kids juga pernah main Roblox. Aku lihat. Iya, caranya memang cara gampang untuk perbandingannya itu aja. Kalian tinggal bandingin. Nah, ini Roblox. Roblox punya market cap itu $63 billion guys. Gila, gila. Nih, kalau kalian bisa aku kasih lihat dulu Roblox. Nah, buat teman-teman kalau mau tahu ya kode basisnya. Ketika ada Yahoo Finance, kemudian kalian cari Roblox. Roblox. Tikernya Rob. Nah, ini. Nih, market cap-nya dia $62,2 billion. Jadi gede banget ya. Ini company. Ini terakhir dia lagi perform dia punya saham.
Nah, kalau kita lihat ya, kalian tinggal paling compare aja, misalnya sandbox itu berapa, tapi mungkin sandbox mungkin belum bisa sebesar Roblox ya. Tapi ya kita never know one day apakah dia bisa lebih sukses dari Roblox. Tapi itu at least itu bisa membantu kinerja kalian dalam melakukan perbandingan comparison aja, kira-kira dia bisa berapa. Gitu. Ya, I think itu aja. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Dari Mario, iya Pak, ini masih early banget ya, meskipun banyak developer dalam develop. Iya, ini memang masih cukup early lah. Nanti blockchain ini juga relatif masih baru sih Pak. Semuanya tidak ya kayak, kecuali mungkin kayak misalnya nih kayak Afi itu kan gamenya udah muncul ya, begitu gamenya sudah launch, biasanya baru tahu tuh seberapa sustain, seberapa bagus setelah gamer-gamer cobain, dan nanti baru tahu tuh kelihatan kalau dia memang bagus banget, dapat banyak good feedback dari gamernya, ya dia biasanya lebih bisa sustain kayak gitu. Baru bisa lebih diukur lah gitu. Kalau selama ya konsep ya, namanya juga konsep ya, kayak ibaratnya kita beli gambar lah ya. Jadi ya masih konsep, tapi at least konsepnya itu kalian bisa explore kalau kalian terjun coba ya, kayak tadi itu, makanya kita tadi coba untuk explore. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, belum biasa ya, kita kasih lihat gitu, ini loh, desentralized itu seperti ini, sandbox itu seperti ini. Jadi kalian nanti kalau mau get your own feel, analisa sendiri ya, kalian harus cobain sendiri. Gitu. Ya kita di sini kita nggak ada rekomendasi apapun, kita hanya coba sharing dari pengalaman kita aja. Gitu ya. But again, do your own research di sini karena ada memiliki resiko masing-masing. Oke, udah jam 5, mungkin gitu aja ya teman-teman. Atau ada pertanyaan lagi terakhir mungkin? Kalau mau tanya langsung feel free ya. Sebelum saya tutup. Oke, nggak ada. Chris, lo ada mau ngomong tambahin something? Mungkin nggak ada, tapi kalau ada teman-teman yang misalnya beli land juga di sandbox atau apa, please let us know ya. Nanti kita mungkin bisa create something sama-sama. Ya, dan teman-teman mau apa mau reach us ya, mau just reach us di Instagram kita aja ya. Oke, semoga sesi ini berguna buat teman-teman. Nanti explore dulu, teman-teman, bikin avatar kalian dulu di sentralnya. Tapi saya nggak nunjukin step awalnya ya, sebenarnya gampang kalau kalian pergi ke sentralnya, terus nanti tinggal ikutin step-step awalnya, biar kalian mau pilih avatarnya, mukanya kayak apa, bajunya kayak apa. Cuma tadi aku untuk mempersingkat waktu, jadi kita udah langsung memang kita udah sekat dari beberapa minggu lalu. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau memang tadi ada beberapa pertanyaan mungkin jawaban tidak kurang menjelaskan, karena kita sendiri pun juga masih explore dan kita masih continue untuk belajar terus untuk memahami cerita pada Oke, itu aja. Oke teman-teman, have a good weekend ya. See you, bye.